Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Kelas 9 dari SMP Negeri 126 Jakarta. Di mata pelajaran informatika kali ini, Bapak ingin menjelaskan ya secara singkat tentang materi kita pada pertemuan 10. Nah, kalian minggu kemarin telah Bapak minta untuk merangkum materi ini sampai selesai ya. Kemudian dikumpulkan ke link di sini. Nah, bagi yang belum, Bapak masih tunggu hingga minggu ini ya. Kalau tidak, nilainya akan Bapak kosongin seperti itu. Nah, untuk materi ini mungkin agak berat ya anak-anakku. Jadi, Bapak minta kalian untuk lebih lebih teliti ya. Untuk lebih cermat dalam memahami materi ini dan tolong diperhatikan secara baik ya. Nah, materi ini sebenarnya materi itu lanjutan dari waktu kita kelas 7 dan waktu kita kelas 8. Nah, di kelas 7 dan kelas 8 kemarin Bapak pernah menjelaskan bahwa dari sebuah komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat untuk input, ya, perangkat untuk input, kemudian perangkat pemrosesan, kemudian perangkat output. Nah, jenis-jenis dari perangkat input dan perangkat output sudah kita pelajari kemarin ya. Sebelumnya di kelas 8 dan kelas 7. Nah, di kelas 9 ini kita akan lebih mendetail mengenai perangkat pemrosesan. Oke, perangkat pemrosesan itu ada dua ya, yaitu prosesor atau CPU ya, dan juga perangkat memori. Nah, di pertemuan 10 ini Bapak ingin menjelaskan tentang perangkat pemrosesan. Itu ya. Perangkat pemrosesan itu atau CPU ya, Control Processing Unit kepanjangannya, itu ada beberapa bagian. Di sini ada 4 bagian di dalamnya. Yang pertama itu CU, Control Unit, atau dalam bahasa Indonesia itu unit control. Yang kedua itu ALU, Arithmetic Logical Unit. Yang ketiga itu register. Yang keempat itu CPU interconnection. Nah, di sini Bapak juga sudah menjelaskan pengertian dan juga fungsi dari masing-masing bagian tersebut ya. Mulai dari unit control, secara garis besar yang dijelaskan di sini, unit control itu adalah unit yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Jadi dia itu peranannya untuk mengatur semua pekerjaan CPU ya. Jadi dia mengatur semuanya. CPU ingin memberikan respon atau CPU ingin menerima respon, itu di situ semua. Input output dia yang mengatur. Itu ya. Nah, di sini dijelaskan tugas dari unit kontrol adalah ini dia. Satu, mengatur dan mengendalikan alat-alat masukan dan alat-alat keluaran ya. Input output. Yang kedua, itu mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Yang keempat, itu setelah dia ambil, dia mengirimkan instruksi tersebut ke ALU ya. Yang kelima, itu menyimpan hasil proses ke memori utama. Jadi mulai dari input, proses, output dari CPU dia yang mengatur. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, itu register. Fungsi dari register itu adalah untuk jadi penyimpanan, media penyimpanan. Nah, jadi di CPU itu dia juga memiliki media penyimpanan. Tapi penyimpanan itu sangat kecil, namun memiliki
sangat kecil namun memiliki kecepatan akses yang sangat luar biasa cepatnya. Jadi dia hanya menyimpan instruksi-instruksi yang bisa dilaksanakan oleh CPU atau ALU ya. Jadi misal tambahkan atau kurangkan seperti itu. Itu fungsi dari register. Jadi dia menyimpan instruksi-instruksi secara cepat gitu ya. Jadi ibaratnya kalau di register itu, kalau di dalam otak kita seperti yang dijelaskan di sini itu sebagai ingatan. Sebagai ingatan di otak kita. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu ALU. ALU ini dia yang bekerja untuk melakukan operasi aritmatik dan operasi logika. Jadi dia mengeksekusi perintah-perintah yang dikirimkan ke CPU. Gitu ya. Yang keempat, itu CPU interconnection itu adalah sistem yang untuk mengkoneksikan antara CPU, ALU dan CU dan juga register ya. Jadi, ini tuh ibaratnya itu seperti kayak kabel penghubung. Di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Di sini ada ALU, CU, register, dan ini adalah interconnection-nya atau yang biasa disebut dengan bus, sistem bus ya. Ini, jadi dia menghubungkan satu sama lain di sini. Nah, dari bagian-bagian itu bisa kita simulasikan bahwa sistem kerja CPU itu ketika dia menerima sebuah perintah, yang pertama kali menerima adalah CU. Kemudian dari CU itu dia akan menyaring tuh perintahnya ini apa ya, misal kita menerima perintah untuk menambahkan. Nah, jadi sebelum dikirimkan ke ALU, dia juga mengecek tuh di register rumus untuk penambahan itu apa. Nah, jadi kemudian dikirimkan ke ALU itu berupa problemnya dan juga rumusnya yang dia dapat dari register. Seperti itu. Nah, setelah dari ALU melakukan prosesnya itu, proses penambahan itu, setelah mendapatkan jawaban, dilempar kembali ke CU. Dari CU dia akan mengirimkan kembali ke yang memberi problem atau masalah tersebut. Gitu ya. Nah, dari komunikasi tersebut itu melalui CPU interconnection atau bus di sini. Gitu ya. Misal gini deh, Bapak ingin membuka sebuah aplikasi nih, buka aplikasi. Jadi inputnya CU itu menerima, tolong buka dong aplikasi si A gitu. Nah, dia ngecek ke register nih cara membuka aplikasi itu bagaimana. Nah, dari register ini langsung dilempar ke ALU. Setelah tahu rumusnya ya, si ALU, ya caranya seperti ini, penyelesaian seperti ini, dikirimkan ke CU. Dari CU akan langsung mengirimkan responnya gitu. Jadi aplikasi akan terbuka, muncul di layar komputer atau HP kalian seperti itu. Cukup panjang ya dari penjelasannya, tapi seperti yang kalian tahu, kegiatan kerja ini hanya beberapa, nggak ada 1 detik ya, kita buka aplikasi tek langsung gitu. Nah, hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan kerja prosesor itu. Jadi ketika kalian membeli sebuah HP gitu ya, kalian akan pasti tahu nih, ini prosesornya ini, dia bisa menjalankan beban-beban kerja yang berat nih. Ini prosesornya hanya bisa buat chatting dan browsing dan YouTubean aja nih. Ini bisa buat ngegame nih. Nah, itu seperti itu. Oke ya, udah paham ya anak-anakku sekalian ya. Udah cukup. Ini materi yang ini dari yang bawah-bawah ini bisa kalian simak sendiri. Namun yang barusan Bapak jelaskan ini adalah standar minimal yang harus kalian tahu ya. Harus kalian tahu dengan
tanpa lihat buku, dengan di luar kepala deh. Kita udah, ketika bapak tanya, oke nak, register tuh fungsinya untuk apa, oke nak, alo itu fungsinya untuk apa, oke nak, bagaimana sih cara kerja prosesor itu sendiri, itu yang harus kalian pahami. Nah, dari fungsi kerja dan alur kerjanya dan juga perjalangan instruksi ini bisa kalian baca sendiri ya, atau bisa kalian cari di materi-materi berikutnya. Kemudian yang ingin Bapak sampaikan berikutnya adalah dari remedial. Nah, kalian kelas 9 kan sudah mendapatkan rapot ya, rapot bayangan ya, rapot UTS ya. Di sini ada pasti yang ada nilai KKM-nya di bawah 75 atau ada yang di bawah 0. Itu silahkan kalian melaksanakan remedial. Remedialnya seperti ini. Ini penjelasan untuk remedialnya. Remedial PTS, silahkan buka website ya, website ujian online, dan token akan Bapak bagikan kepada masing-masing kelas ya, masing-masing kelas. Untuk remedial nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, kalian bisa cek di rapot bayangan apakah ada nilai 0. Di sini ada ya nilai 0 ya. Jika nilai strip itu tidak ada penilaian anak-anakku sekalian ya. Nah, untuk tugas remedial nilai pengetahuan, silahkan kalian membuat resume atau catatan cerita pendek yang kalian dapatkan dari 11 pertemuan pelajaran ini. Jadi dari pertemuan informatika ini ya, kalian udah dapat apa aja, kalian cukup catat, kalian buat cerpennya, kemudian kalian kirim di link ini. Di sini ya, ini kalau kita klik, dia akan muncul link pengumpulannya. Nah, untuk nilai keterampilan itu kalian silakan buat video vlog ya, apa saja yang kalian dapatkan pada pertemuan ini. Boleh 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan silahkanlah bebas. Kemudian videonya bisa kalian kumpulkan ke sini. Boleh via YouTube, kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Nanti di sini linknya kalian buka nih. 91. Nah, di sini ya keterampilannya, videonya kalian upload di sini, atau kalian langsung saja dari YouTube kalian sambil menceritakan komitmen kalian ya, bagaimana kalian perasaan kalian dapat nilai yang kurang, kemudian komitmen kalian untuk yang berikutnya, kalian tulis di sini. Yang kalian upload di sini cukup screenshot videonya aja, nggak apa-apa. Itu ya. Itu untuk remedialnya. Remedial ini Bapak tunggu sampai minggu depan ya, dari minggu ini jadi 2 minggu lagi. Jika kalian belum ada nilai remedial, jadi mau nggak mau dari nilai yang ini akan Bapak bagi secara apa adanya nih. Jadi nanti nilai rapot kalian akan berkurang tuh nilainya itu ya. Jadi tolong diperhatikan secara baik-baik bagaimana cara memperbaiki nilainya ya. Oke, sekian dari Bapak ya. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Tetap semangat ya anak-anakku ya. Kita udah semakin baik dan semakin baik. PTM semoga ini nggak perlu sif-sifan lagi. Semoga kita bisa ketemu di pelajaran tatap muka ya. Apalagi sekarang kita satu doang sudah memiliki lab ya. Sangat sayang sekali jika lab itu tidak dimanfaatkan secara baik. Oke, sekian dari Bapak ya. Kalau ada pertanyaan silahkan lanjut di grup mapel masing-masing. Komunikasi kita lanjutkan di sana ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.